Kemudian bagaimana membedakan benih dan roti? Saudara begini, setiap yang saudara terima, saya sendiri seorang hamba Tuhan ya, saya harus tahu, saya juga bekerja karena saya tidak menggantungkan diri uang dari pelayanan, karena saya banyak pelayanan, saya tidak menerima bayaran karena saya bagaimana saya harus mengelola hidup saya. Pada waktu saya bekerja, uang yang saya terima, saya bekerjanya nggak full. Kalau saya mau cari duit di Amerika lebih enak kerja daripada jadi hamba Tuhan. Kerja di sini uangnya banyak, pekerjaan banyak, saudara. Di sini gampang untuk terima pekerjaan. Dan saya harus menyisihkan, nggak usah gini, mana yang untuk makan, mana yang ini, bagaimana kita tahu. Pokoknya setiap saudara menerima uang, saudara harus bisa menyisihkan benih. Yang satu, benih untuk pekerjaan Tuhan. Itu harus. Kalau saudara itu nggak punya duit sekalipun, paling tidak Rp1.000 saudara tanam untuk pekerjaan Tuhan. Di mana saudara mendapatkan makan, saudara diberkati, saudara menerima benih rohani, saudara diberkati, taruh di situ. Itu namanya saudara, ini kalau saya dulu ya, saya itu kalau diberkati seorang hamba Tuhan, saya taruh benih di situ. Itu hikmat Tuhan, itu bukakan sampai itu kesaksian ya. Orang itu khotbah di mana? Bicara A. Saya bisa bicara A yang sama, hikmat saya dan hikmat orang itu sama. Kenapa saya taruh benih di situ? Terus kemudian sisihkan untuk saudara simpan, karena saudara tahu ini nanti untuk benih. Benih ini adalah saudara nanti untuk investasi walaupun kecil. Saudara lihat video saya, ada seorang ibu, contoh ya, ini tahu tentang benih. Waktu ada di Aceh, ini orang ini kesaksian sendiri, yang kesaksian bukan di gereja saudara. Ini waktu itu saya baca koran, itu ibu ini, anak-anak suaminya, anak dan suaminya hilang waktu tsunami. Rumahnya udah hilang, udah tenggelam. Dia stres. Dia stres sendirian tuh kayak orang linglung. Terus ada tentara, kasihan sama ibu ini. Terus tentara ini ngasih 50.000. Waktu dikasih 50.000, kalau saudara melihat ini hanya roti, saudara akan belikan makan. Maka habis. Ibu ini enggak. Dia tahu 50.000. Dia bilang begini, saya lebih baik cari makanan-makanan di pengungsian. Atau saya puasa. 50.000 itu dia belikan aqua. Setelah dia belikan aqua, dia jual kepada orang-orang yang saat itu yang nolong-nolong orang. Kan banyak orang yang datang untuk nonton juga kan. Dijual aquanya. Kemudian dari satu hari itu laku, dia jalan lagi, beli aqua lagi. Sampai akhirnya terkumpul 150.000. Dia beli aqua lagi, setelah 150 baru dia beli makan. Tapi dia bilang makan semurah-murahnya. Karena bagi dia sih nggak ngomong benih. Tapi karena dia tahu, kalau 50.000 dia makan, dia nggak bisa hidup. Setelah itu dia pasti nggak bisa hidup. Akhirnya dia lebih utamakan benih. Dia beli aqua lagi, dan beberapa bulan kemudian dia buka kios sendiri di tengah-tengah orang-orang yang bungkusin orang-orang yang meninggal dan sebagainya. Orang ini buka kios, jual minuman, jual ini, sampai semua orang ini yang cerita orang lain karena melihat ibu itu. Kalau nggak salah tentaranya yang kesaksian. Jadi orang ini, ibu ini ngomong sama dia dari uang 50.000 itu. Ini yang tahu, yang namanya tahu ini benih. Saya juga begitu, uang saya kumpulin, bukan untuk beli tas-tas mahal. Ada orang yang komen di video saya, waduh mewah, saudara, kalau saya murah. Murah ya kan? Tapi harus bagaimana tahu cara berpenampilan, jadi yang murah kelihatan bagus. Saya kumpulin, dan saya buat itu sebagai benih. Benih itu apa? Saya tidak bisa mengandalkan saya kerja terus sampai tua. Tapi saya harus kumpulin duit untuk kemudian untuk menanam saham. Kalau saya nggak tahu cara buka restoran, saya titipin uang saya kepada orang yang bisa buka restoran. Kalau di restoran itu saya join dengan mereka. Misalnya nih, saya punya dana saya 10% dari saham karena dananya sedikit.
Dari 10% itu, saya kan nggak bekerja di situ karena saya pelayanan. Jadi saya nggak minta 10% keuntungan dari yang saya tanam. Saya bilang kasih saya nggak usah 10%, sedikit saja karena saya nggak bekerja. Siapa yang nggak mau? Misalnya saya tanam 10%, harusnya saya dapatkan keuntungan 10%, ya kan? Karena saya tanam 10%, saya misalnya cuma minta 8% atau 7%. Karena bagi saya yang penting benih yang saya tabur itu berlipat ganda. Nggak usah serakah, karena saya tidak tahu cara bekerja untuk buka restoran dan sebagainya. Nah, ini cara, jadi nggak usah tahu mana benih, mana roti. Pokoknya di dalam keuangan selalu itu untuk roti dan untuk benih. Saudaralah yang menentukan berapa untuk roti dan berapa untuk benih. Semakin banyak yang saudara pakai untuk benih daripada untuk makan, semakin banyak tuaian yang saudara dapatkan. Demikian juga kalau saudara lebih banyak memakai uangmu untuk makan dan benih hanya sedikit, ya saudara akan menghasilkan sedikit. Apalagi kalau semua berkat yang saudara terima, saudara pakai untuk makan semua atau jadi roti semua, maka saudara tidak menuai apa-apa. Kalau Bapak Ibu pingin diberkati lebih cepat, ya lebih banyak untuk benih daripada untuk makan. Nah, itu. Jangan lupa subscribe.